Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eti, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana pembelajaran selama ini di semester kemarin? Anak-anak menyenangkan? Ya, alhamdulillah menyenangkan karena ini termasuk mapel baru ya di kurikulum Merdeka. Jadi kalau dulu itu sebelumnya di teknologi rekayasa dan teknologi informasi itu kimia sendiri, fisika sendiri, sekarang digabung menjadi satu menjadi mapel IPAS. Jadi mapel IPAS itu penggabungan dari mapel apa saja? Kalau sebelumnya itu fisika dan kimia, tapi kalau kita lihat isinya, elemennya itu ternyata juga memasukkan sosiologi, geografi, kemudian ekonomi dan geologi. Oh begitu. Nah, jadi lebih menarik ini Bu Eti. Jadi saya ini di sini berniat ingin melakukan kegiatan supervisi dari pelajaran mapel Bu Eti. Tujuan dari supervisi ini nanti kedepannya adalah supaya kita bisa mengetahui di mana yang mau dikembangkan, apa yang mau diperbaiki, apa kendalanya, dan tentu saja semuanya arahnya untuk ke peserta didik. Nah, tapi sebelumnya Bu Eti, saya ingin melakukan kegiatan praobservasi terlebih dahulu. Untuk praobservasi ini sebetulnya untuk persiapan awal sebelum melakukan pembelajaran agar Bu Eti nanti lebih siap dalam kelas, kemudian lebih percaya diri sehingga memberikan yang terbaik seperti yang kita harapkan. Bu Eti, saya mohon izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan praobservasi, boleh ya? Boleh. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Eti nanti, tapi sebelumnya gini, materinya nanti tentang apa Bu Eti? Kalau materinya itu bab kelima, namanya Bumi dan Antariksa, untuk sub pokok bahasanya tentang sistem tata surya. Oh, tentang sistem tata surya. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti apa Bu Eti? Ya, jadi mempersiapkan peserta didik itu untuk memahami sistem tata surya kita, dan kegiatan ini nanti ada proyeknya Pak, yaitu membuat miniatur tata surya. Miniatur tata surya. Ya. Nah, kalau untuk area pengembangannya Bu Eti, yang ingin ditingkatkan pada siswa atau yang ingin dicapai? Area pengembangannya terutama nanti mereka kita biasakan untuk mengembangkan literasinya. Literasinya jadi ya. Nanti dari presentasi saya ini ada beberapa link yang saya berikan pada anak, sehingga mereka nanti ketika belajar tentang bumi, nanti mereka akan mencari literasi yang saya berikan, dan saya juga membebaskan mereka untuk mencari link yang lain, literasi yang lain dari internet atau bahan bacaan yang lain. Ya, seperti itu Pak. Dari sisi literasi untuk meningkatkan pengetahuan pada siswa. Ya, Selain pengetahuan, yang ditingkatkan apa saja Bu? Ya. Yang lainnya kan terkait dengan proyek ya. Karena nanti model pembelajarannya saya menggunakan yang proyek PJBL ya, proyek gitu. Nah, yang ingin kami tingkatkan adalah kemampuan mereka dalam berkolaborasi, bekerja dalam satu tim, kemudian berpikir kritis. Karena beberapa hal yang dibahas di dalam materi itu terus berkembang. Jadi apa yang kita pahami sistem tata surya di zaman saya sekitar 30 tahun yang lalu sudah berbeda dengan sekarang, dan itu menjadi bahan diskusi. Kemudian juga kemampuan dalam berkomunikasi, karena nanti ada tugas untuk presentasi dari hasil proyeknya. Seperti itu kira-kira. Jadi selain itu kalau dari sisi keterampilan, keterampilan kolaborasi ya. Keterampilan kolaborasi, keterampilan berkomunikasi. Gitu. Nah, terus untuk strategi nanti yang diterapkan di dalam kelas pembelajarannya seperti apa? Strateginya, jadi langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya sebenarnya sebelumnya kita sudah membagi kelompoknya di pertemuan awal gitu ya. Kita sudah bagi kelompoknya, kemudian saya sudah memberi
memberikan arahan pada anak terkait dengan proyek yang insya Allah nanti dikerjakan pada pertemuan berikutnya setelah pertemuan yang ini gitu ya. Nanti ada tugas itu. Kita biasakan karena kita sekolah SMK, jadi ibaratnya saya katakan sebagai CEO-nya akan ngecek progres mereka dalam hal persiapan dari desainnya. Kalau desain mereka sebenarnya kemarin sudah siap, tapi akan kita tanya lagi ini benar-benar mau dipakai apa enggak gitu ya, kita tanya saya lagi. Kemudian alat dan bahan apakah sudah siap, rencana anggarannya apakah sudah siap. Nah nanti tinggal di hari berikutnya setelah itu nanti ada proses pembuatan. Jadi kita tanya tiga itu sudah siap berapa persen, kalau paling enggak udah siap 50%, berarti besok sudah bisa proyek ini. Bagus sekali, luar biasa. Yang pertama, yang kedua nanti kan ada tugas yang ini yaitu kita nanti ada kegiatan diskusi mengenai materi sistem tata surya. Jadi sebelum mereka nanti masuk ke proyek yang hari berikutnya itu, pertemuan berikutnya, mereka harus tahu ilmunya dulu. Matahari itu bagaimana, terutama warnanya misalnya, ukurannya bagaimana, karena kita harapkan nanti proyek miniaturnya itu benar-benar merepresentasikan sistem tata surya walaupun dalam bentuk yang mini. Nah, seperti itu Pak. Jadi nanti ada kegiatan mereka akan bekerja dalam kelompok menyiapkan materi-materi yang sudah kita bagi gitu ya. Dan juga ada yang dapat matahari, Venus, Mars, ada yang dapat komet, asteroid, bumi kayak gitu. Berbeda-beda semuanya. Kemudian nanti presentasi kita perdalam materinya setelah selesai. Oh ini nanti bisa jadi materi yang kita presentasikan buat besok untuk persiapan membuat proyek dan juga presentasinya gitu. Luar biasa Bu Yati, lengkap sekali persiapannya. Moga-moga Kalau berhasil. untuk metodenya masuk diferensiasi berarti? Iya, diferensiasi kontennya juga, kemudian pekerjaannya nanti kan beda-beda. Nah, saya melihat persiapan itu kan sudah bagus, sudah matang untuk persiapan pengajaran. Ada satu pertanyaan lagi Bu Yati. Bu Yati menemukan kendala nggak sebetulnya nanti? Apa sih kendala apa sih nanti yang kira-kira Bu Yati masih perlu untuk dibenahi nanti ketika mau masuk? Apakah sudah cukup atau ada kendala yang belum siap? Ya. Karena nanti saya ngajarnya di jam siang ya Pak, 8, 9, 10 itu sebenarnya kondisi anak yang mungkin sudah sangat menurun ya kalau dibandingkan dengan pagi, maka membuat mereka fokus kembali ke dalam pelajaran, tertarik dengan pelajarannya kembali, semangat lagi, kemudian intinya aktif lagi itu gimana? Nah, itu harus dipancing dulu dari depan. Biasanya kalau berarti ketemu kendala seperti itu berarti melakukan apa? Saya kadang-kadang menyiapkan video yang menarik untuk ditayangkan lebih dahulu. Saya akan bercerita dulu, ya, bercerita dulu dengan musik, dengan tayangan video, begitu dia relate dengan materi. Jadi saya biar fokus dulu, ya, baru dia masuk ke materi penjelasan. Itu positifnya diferensiasi itu kayak. Iya, memperkaya. Anak-anak itu seneng gitu. Seneng ya. Oke Bu Yati, saya itu menarik luar biasa. Kalau untuk media pembelajaran sudah siap ya Bu Yati? Insya Allah sudah siap. Terus ini Bu Yati, kapan akan kita laksanakan? Kira-kira Bu Yati maunya jadwalnya kapan? Di kelas berapa? Jam berapa? Ini kalau bisa hari ini. Hari ini ya? Boleh. Hari ini. Karena untuk pembelajaran berikutnya udah mulai proyek mereka. Oke, siap. Tapi untuk hari ini nanti jam ke-8 sampai 10, kelas 10 TAV, teknik audio video di ruang A129. Ruang A129. Ya, jam 1 nanti kita mulai. Oke, luar biasa Bu Yati, semua persiapannya sudah matang. Semoga nanti berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Terima kasih waktunya. Kita ketemu nanti di jadwal observasi. Jadi saya minta izin untuk masuk ruangan, duduk, memperhatikan Bu Yati. Oh iya, silakan Pak. Terima kasih Bu Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akan ya, Renata panggil satu-satu ya. Baik Ibu, kemudian yang kedua, setelah selesai nanti kita akan masuk ke materi hari ini, yaitu tentang sistem tata surya. Karena materi yang akan saya berikan hari ini itu terkait dengan proyek yang akan kalian kerjakan pada tahun berikutnya. Jadi harus dipahamkan dulu pengetahuannya, ya, pengetahuannya tentang sistem tata surya. Jadi hari ini kita akan belajar atau tujuan belajar hari ini yang pertama yaitu memahami sistem tata surya. Kemudian yang kedua nanti kita akan memahamkan pada kalian tentang proyek pembuatan miniatur tata surya yang akan kita kerjakan pada pertemuan berikutnya. Begitu ya? Baik. Sebelumnya pertemuan sebelumnya sudah saya berikan apa itu namanya PPT-nya ya. Sebenarnya pembelajaran hari ini adalah memahami sistem tata surya. Maksudnya kita ini baik ini. Nah nanti kalau kalian membutuhkan informasi tentang kebumian bisa lihat di link yang sudah saya berikan PPT yang sudah saya share pada pertemuan sebelumnya ya. Kemudian untuk bagaimana menceritakan tentang bumi kita, kalian bisa cari materi di sini atau nanti bisa kalian lihat di link yang lain atau materi yang lain yang bisa kalian peroleh dari internet, gitu ya. Nah ini yang dipelajari. Nah ini tempat yang berikutnya tentang apa? Benda lain. Jadi tidak hanya bumi, nanti kita akan mempelajari tentang benda-benda lain selain bumi. Nah ini materinya bisa kita lihat di link yang sudah saya berikan juga pada kalian yang berikutnya. Baik, kemudian yang berikutnya, ya jadi intinya Ramus ketuanya Mas Novan. Mas Novan, boleh diceritakan progresnya sudah sampai di mana? Jadi yang penting kan saya sudah ada desain alat dan bahan, apakah sudah disiapkan? Ya belum, kita ada berapa persen? 40% ya, 40%. Oh ya, kemudian saya belum ya, anggarannya. Yang berikutnya kelompoknya Raffi, Mas Raffi, Uto, Mas Raffi, Mas Gustaf, bisa cerita? Mas Gustaf, gimana progresnya? Oh, Mas silakan. Desain sudah siap? Ya. Kemudian alat dan bahan sebagian sudah punya? Sudah. Oke. Kira-kira berapa persen? 25%. Oh, 45%. Oke. 45%. Oke, betul. Nanti kita anggaran terlibat ya, Mas ya. Kalau didatangkan organisasi anggaran. Oke, terima kasih. Berikutnya kelompoknya Mas Reza, Teknus Mas Reza. Silakan. Mas Cahyo. Ya, gimana? Desain sudah siap? Siap. Kemudian alat bahan. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami sistem tata surya untuk pertemuan hari ini. Berikutnya, sebelum kita masuk ke tata surya kita itu berada di galaksi. Ya, berada di galaksi. Dan galaksi kita disebut dengan nama apa? Bima Sakti. Apakah di alam semesta ini hanya ada Bima Sakti? Ya, tidak hanya Bima Sakti, tetapi ada beberapa galaksi yang lain. Oke, sekarang kita akan apa saja galaksinya? Namanya apa? Andromeda. Yang berikutnya? Laser. Berikutnya? Ya, dan ternyata tidak hanya itu, ya, tidak hanya itu. Coba kita perhatikan galaksi-galaksi yang dari berapa Pak? Kanji.
benda yang direkam oleh teleskop. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Eti, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Bu Eti, ini kelanjutan dari observasi yang kemarin. Hari ini kita melakukan kegiatan pasca observasi seperti permintaan dari Ibu Eti bahwa kita awalnya melakukan observasi, kemudian observasi. Saat ini kita melakukan kegiatan pasca observasi. Namun sebelum kita lanjutkan, Bu Eti, bolehkah saya tahu tujuan Bu Eti untuk kenapa kok ingin lanjut ke pasca observasi, Bu Eti? Ya, setelah saya melaksanakan pembelajaran di kelas, saya berharap bisa melakukan kegiatan refleksi, mengevaluasi jalannya proses dari pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin itu, Pak. Oke, semoga nanti kegiatan pasca ini bisa memberikan apa yang diharapkan oleh Bu Eti untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Berarti Bu Eti, perasaan Bu Eti kemarin ketika Bu Eti melakukan pembelajaran di kelas gimana? Ya, saya merasa cukup nyaman dengan anak-anak karena walaupun kegiatannya berlangsung di siang hari dan itu adalah saat dimana anak energinya sudah mulai habis, tapi anak-anak antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dan mungkin itu disebabkan karena kegiatannya tidak menelaah suatu teori ya, teoretik, tapi kita melaksanakan kegiatan yang bersifat. Iya, benar. Kemarin saya lihat memang anak-anak agak siang, tapi mereka masih bersemangat. Berarti memberikan pembelajaran menyenangkan kemarin saya perhatikan. Kemudian Bu Eti, kalau dari hambatan yang Bu Eti rasakan, kesulitan yang Bu Eti rasakan itu ketika Bu Eti mengajar kemarin, apa yang Ibu Eti temukan sendiri? Yang saya temukan dalam diri anak-anak itu karena ya
pelaksanaan kegiatannya kan udah siang Pak. Nah, sehingga kondisi anak itu sudah itu tadi energinya sudah mulai banyak yang berkurang, dan biasanya kalau energinya sudah banyak berkurang itu mulai pada ngantuk. Karena siang hari. Tapi kalau saya perhatikan kemarin saya hanya menegur 1-2 orang ya Pak ya, yang kebetulan meletakkan kepalanya di meja dan segera untuk berkumpul di kelompoknya untuk melaksanakan kegiatan kolaborasi. Hanya 1-2 orang gitu ya. Selain ngantuk karena waktu makan siang, sudah waktu makan siang. Ya, habis makan siang malah. Habis makan siang biasanya malah ngantuk ya. Oke. Terus selain kesulitan anak-anak karena sudah ngantuk waktunya siang, ada lagi atau cukup di situ? Sebagian ada yang mungkin belum begitu menyiapkan membaca materi sebelumnya, tapi tidak banyak itu ya. Kan kita sudah memulai dengan di awal itu memberikan pertanyaan pemantik, itu sebenarnya sudah cukup buat mereka itu untuk mulai melihat materi sebelum kita masuk ke proses pembelajaran. Bagus. Kemarin saya juga memang perhatikan tadi pertanyaan pemantik berarti bisa membuat mereka fokus ke pembelajaran tadi. Kemudian untuk bagian mana yang dirasa berarti itu sudah berjalan baik dalam proses belajar itu? Iya, yang saya rasakan sudah mulai berjalan baik yaitu di pembelajaran diferensiasinya, baik itu untuk kontennya, karena kan walaupun itu sebenarnya satu materi gitu ya, tetapi mereka bisa memilih materi-materi yang lain, sumber belajar yang lain yang akan mereka susun menjadi suatu presentasi ya, karena kegiatan kemarin itu kan sebenarnya mereka menelaah materi yang akan disiapkan untuk kegiatan pembuatan miniatur tata senarnya. Mereka harus siap dulu sebelum nanti masuk ke pembuatan miniatur di pertemuan berikutnya gitu. Nah itu mereka ternyata tanpa saya istilahnya harus begini begitu, mereka sudah bisa mencari sumber belajar. Jadi itu kontennya udah komplit gitu, dan bahkan lebih dari yang saya duga, karena saya kan hanya membatasi di sistem tata surya, kemudian ditambah komet, meteoroid, asteroid. Ternyata mereka nambahkan nebulanya, rasi bintangnya, sampai black hole-nya pun mereka juga sampaikan di situ, sehingga itu akan memperkaya ketika mereka nanti membuat miniatur, nggak cuma planetnya, nggak cuma kometnya, nggak cuma meteor asteroid, tapi mereka nambah backgroundnya itu ada rasi bintang yang cantik-cantik itu, terus ada nebulanya juga, ada black hole-nya malah. Bagus, luar biasa berarti. Saya perhatikan memang kemarin prosesnya berjalan dengan aktif, anak-anaknya sangat luar biasa. Berarti menemukan nggak dalam proses belajar berarti kemarin, kira-kira apa sih yang masih perlu ditingkatkan supaya tadi yang sudah bagus tadi menjadi lebih bagus ke depannya? Yang perlu ditingkatkan sebenarnya kolaborasi mereka itu ya Pak. Kemampuan dalam berkolaborasi itu perlu ditingkatkan. Kemudian kecepatan mereka dalam menyelesaikan tugas. Jadi karena kolaborasinya ada kelemahan, mendiskusikan tugas dulu Pak. Itu kan. Nah sehingga itu menjadi agak lambat. Nah sehingga saya sebagai guru harus ayo segera, ini waktunya tinggal sekian menit, kalian harus selesai dan harus segera presentasi. Nah itu saya kira itu yang perlu kita motivasi kepada anak-anak, tidak sekedar mereka kompeten dalam hal menyiapkan file presentasi, tetapi juga bagaimana menyelesaikan pembuatan file presentasi itu sehingga alokasi waktu yang kita siapkan sebagai guru dalam pembelajaran itu mencukupi. Oh ya, berarti menemukan cara dengan mendorong motivasi. Kecepatan karena berkebutuhan dengan waktu, materi yang banyak pas. Terus untuk harapan kira-kira, harapan kedepannya nanti Bu Eti setelah mengetahui mana yang sudah bagus, mana yang harus diperbaiki, kemudian melewati diferensiasi dan PSE gitu kan, harapan kedepannya nanti
terhadap pembelajaran Bu Eti atau teman rekan sejauh Bu Eti pengennya seperti apa? Iya, karena ini adalah mata pelajaran yang baru di kurikulum Merdeka, di mana sebelumnya saya kan mengajar fisika. Jadi di kurikulum 2013 itu di SMK ada fisika kimia, sains, dan itu masuk ke C, ke dasar bidang keahlian, ya kan ya. Nah sekarang itu menjadi IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, di mana tidak hanya fisika kimia, tetapi ada elemen juga yang di situ memuat biologi, memuat ekonomi, geografi, astronomi, sosiologi. Itu kalau kita kasih di dalam materi IPAS itu sendiri. Sehingga saya berharap bahwa kami dengan teman-teman di komunitas belajar itu bisa terus melaksanakan kegiatan diskusi untuk bagaimana menampilkan mapel IPAS ini menjadi mapel yang menarik untuk diikuti siswa. Jadi siswa senang gitu kalau mengikuti kegiatan ini, dan tentunya karena sebenarnya IPAS itu kan project Pak. Jadi bahasanya project IPAS gitu. Nah nanti saya kedepannya berharap di IPAS sendiri itu pembelajarannya tidak hanya fokus di teori yang ada di buku panduannya atau buku pedomannya yang kita pakai, tetapi kita bisa menggali materinya itu menjadi berbagai macam proyek yang itu real, benar-benar dekat dengan kehidupan masyarakat gitu. Dan itu akan berguna bagi mereka ketika mereka sudah ada di masyarakat. Luar biasa. Ya. Memang tujuan dari pembelajaran Merdeka Belajar itu harus ada konteks terhadap masyarakat. Iya, iya. Dan itu luar biasa sekali. Iya. Bagus sekali. Terus kalau rencana tidak lanjutnya nanti strategi misalnya dalam penerapan, dalam mempersiapkan nanti ke depannya ada ide nggak seperti apa? Oh iya. Saya sebenarnya ada ide di mana misalnya tentang miniatur ya. Miniatur ini saya sudah memilih beberapa saya berharap nanti bisa memilih beberapa miniatur yang itu layak untuk menjadi alat peraga. Konten ya? Iya, dan alat peraga ini karena kan ini sebenarnya tadi mendekatkan dengan masyarakat ya. Saya ingin tawarkan kepada anak-anak gimana kalau setelah selesai alat peraganya ini tidak selesai jadi sampah, tetapi disumbangkan kepada adik-adikmu di SMP, di SD, plus PPT-nya, biar mereka juga ikut belajar dari apa yang sudah kalian kerjakan. Dan ini benar-benar kita tidak hanya sekedar belajar tentang ilmu dunianya, tapi juga ilmu akhiratnya dapat. Karena mereka berbagi gitu ya. Terusnya sama Pak sebenarnya. Semakin banyak karya anak-anak yang dihasilkan dari matematis. Luar biasa, Bu. Pak Iksan, saya jadi tahu diferensiasi itu ternyata yang seperti ini. Ada beberapa yang harus saya perbaiki dari pembelajaran saya. Sehingga saya tadi berpihak pada murid. Nah, itu kemarin saya agak nyetir. Karena saya punya target itu tadi, Pak. Tapi yang insya Allah nanti yang berikutnya tidak terlalu nyetir. Supaya anak-anak lebih kreatif lagi gitu ya. Karena kita ke SMK ya, Pak, harus kreatif. Kesimpulannya setelah melalui proses pra observasi dan pasca itu tadi ya seperti disampaikan tadi, mungkin bisa disampaikan lagi gimana ya dirasakan kesimpulannya. Yang pasti saya kedepannya itu harus memperbaiki pembelajaran yang sudah saya laksanakan, yaitu tadi yang disampaikan pembelajaran yang berpihak pada murid gitu. Karena selama ini yang saya lakukan, saya membuat modul ajar itu kan setelah ini, tapi sepertinya kurang memberikan ruang buat murid saya itu untuk mengembangkan, memaksimalkan kemampuan mereka gitu. Dan dari Pak Irsan itu saya jadi tahu, oh ternyata ada hal yang harus saya tahan. Saya kendalikan sebagai guru. Sebenarnya saya pengennya begitu, tapi saya tahan. Biarkan mereka itu untuk menemukan sendiri sampai tahap mana mereka berhasil gitu. Nah itu yang sekarang saya coba itu. Jadi ojo sok pinter lah nanti. Harus menahan diri. Itu penting banget bagi guru. Kalau kita terlalu
terlalu tidak bisa menahan diri, akhirnya anak-anak ya cuma jadi robot, Pak. Iya, betul. Gitu. Betul sekali. Iya, terima kasih Pak Iris. Ya, oke. Desiminasi. Iya. Ada lagi, Pak? Cukup, Pak. Oke, cukup. Oke, terima kasih Bu Eti ya.